You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. Sing it out. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Shalom, apa kabar? Sesuai dengan doa kami, saya percaya bahwa saudara semua dalam berkat dan dalam lindungan Tuhan, dan kita tetap berjalan, bertumbuh dalam Tuhan, apapun yang terjadi, sehingga dalam kita ini terbentuklah sifat dan karakter seperti Yesus. Nah saudara, kalau kita perhatikan hari ini adalah ada dua kerajaan. Nah dua ini lagi perang, dua ini. Satu kerajaan iblis dan satu kerajaan surga. Nah kita tidak bicara ini lebih dalam, tapi yang jelas bahwa adanya peperangan pada hari ini. Nah kita akan lihat, kita akan masuk yang pelajaran kelima, penghalang pertumbuhan rohani. Sebelumnya kita doa lebih dahulu. Tuhan, kami mau belajar sebagian daripada firman Tuhan. Kami minta supaya kami dapat mengerti bagaimana Yesus sudah mengalahkan kuasa kegelapan ini. Bagaimana Yesus telah mengalahkan iblis yang kami takuti, karena kami tahu iblis itu tidak pernah kalah oleh manusia. Tetapi puji Tuhan bahwa 2000 tahun yang lalu iblis sudah dikalahkan. Dan kami terima kasih bila kami dapat hidup di dalam kemenangan daripada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan, kami bangga mempunyai Tuhan seperti Yesus ini. Maka itu kami minta Roh Kudus Engkau bicara pada kami, supaya kami terus maju dan memperlebar kerajaan Tuhan yang ada di muka bumi. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara sekalian. Nah kita masuk ke dalam pelajaran yang berikut. Saudara sekalian, kita sudah mengerti bahwa ada dua pihak yang menghalangi pertumbuhan rohani, yaitu iblis dan kedagingan. Nah, saudara sekalian, ternyata ada berita luar biasa, adanya breaking news, yaitu bahwa iblis sudah dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan. Nah, inilah berita yang luar biasa, karena kita tahu bahwa iblis itu tidak pernah dikalahkan oleh manusia, tidak pernah. Jadi iblis dari Adam dan Hawa, kemudian pada zamannya Yesus, itu dia tidak pernah dikalahkan oleh manusia. Dan memang iblis tidak mungkin dikalahkan oleh manusia. Tetapi 2000 tahun yang lalu, dia sudah dikalahkan. Nah, lalu kita akan lihat bagaimana dia dikalahkan. Nah, ada dua hal dia dikalahkan. Yang pertama adalah iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Nah kita akan lihat bagaimana iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Nah kalau saya lihat bahwa Yohanes 19:30, lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus tidak dibunuh oleh manusia, tidak. Dan Yesus tidak mungkin dibunuh oleh iblis juga, tidak mungkin. Tapi Yesus menyerahkan nyawanya. Nah, waktu dia menyerahkan nyawanya, maka dia ngomong itu adalah sudah selesai. Atau dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tetelestai. Nah, jadi saudara, dia sudah menyerahkan hidupnya, nyawanya kepada Bapaknya di surga. Jadi saudara, kita tidak menyembah Tuhan yang mati di kayu salib. Enggak.
Tapi saudara kita lihat dari sisi yang lain, bagaimana Yesus sebagai manusia, dia telah mengalahkan iblis di kayu salib. Saudara, apa yang terjadi di kayu salib ini? Ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, kita baca, saya akan bacakan di dalam Kolose 2:14, dengan menghapuskan surat hutang. Saudara sekalian, apa yang saudara buat di bumi ini, saudara buat, itu dicatat oleh Tuhan. Ada buku dicatat. Jadi apapun, perbuatan kita dari dulu itu dosa terus dalam hidup ini. Kita buat dosa A, dosa B, minta ampun, dosa lagi. Nah itu saudara, itu surat hutang. Jadi adanya surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa kita dan mengancam kita. Saudara, surat hutang itu saudara upahnya maut. Saudara dan saya ada hutang dengan Tuhan. Kita hutang yang tidak baik pada Tuhan. Nah, lalu ayatnya yang berikut, dengan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kolose 2:14. Jadi di kayu salib saudara, surat utang saudara itu sudah dipakukan. Jadi ini kayu salib, kita sudah serahkan utang tadi kepada Tuhan. Nah jadi disitulah dikatakan dalam janji Tuhan ini, Kolose 2:14, ditiadakannya, dihapuskannya utang itu dengan memakukannya pada kayu salib. Nah kita lihat ayat yang berikut yang ditulis oleh Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya, sebetul-betulnya penyakit kitalah yang ditanggung oleh Yesus di kayu salib dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena kutak, kena tulah, kena kutuk dan dipukul dan ditindas Allah. Nah saudara, waktu di kayu salib sebetulnya dosa kita sudah diambil oleh Tuhan, amin. Yang kedua, penyakitmu, penyakit saya sudah di kayu salib. Artinya terjadi pertukaran. Di dalam Korintus dikatakan, Yesus yang kaya dijadikan miskin, supaya kamu yang miskin dijadikan kaya dalam hal berbagai kebajikan. Kemudian di kayu salib artinya, Yesus yang sehat dijadikan tidak sehat, sakit, supaya kita yang sakit dijadikan kesembuhan. Jadi saudara, di kayu salib telah terjadi pertukaran, yaitu hutang kita sudah lunas. Nah kita lihat lagi dalam 1 Petrus 2:14, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Saudara, Yesus di kayu salib, dia mengambil dosa kita menjadi dosa. Kalau engkau perhatikan lagi dalam Paskah, di mana pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka mesti ada domba Paskah. Domba itu adalah yang melambangkan dosa kita kepada domba itu. Jadi saudara, pada 2000 tahun yang lalu, domba itu sudah ada, yaitu dombanya Allah, yaitu Yesus. Nah, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di mana? Di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Kita katakan amin. Jadi kita ini mati karena dosa, lalu itu sudah terjadi pertukaran. Nah saudara, bukan itu saja, tapi yang kedua, oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Bilu, sudah tahu bilu itu adalah ini di tulang belakang ini dicambuk terus sampai keluar tulang. Nah jadi tulang itulah yang dikatakan bilu itu. Jadi saudara, ketika bilu Yesus tadi di sini dicambuk laginya begitu hebat, ngilunya setengah mati. Nah, itulah sebabnya saudara, surat hutang kita, upah dosa adalah maut,
Maka surat utang itu sudah diambil oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Lalu apa kata Yesus di kayu salib? Kalau engkau masih ingat, sudah selesai. Ya kan? Dia mengucapkan sudah selesai. Finish, it is finished, sudah selesai. Tetelestai, sudah selesai. Sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Menghapuskan surat utang. Menghapuskan kita bisa dituntut oleh Tuhan karena perbuatan dosa. Maka itu sudah diambil oleh Yesus. Sudah selesai. Nah ini kalau kita lihat itu dalam dunia dagang ada surat utang. Nah surat utang ini saudara ditebus. Ambil contoh lagi. Kalau saudara utang pada bank, ada jaminan itu kan. Lalu saudara surat utang ini sudah diambil oleh Yesus. Ya kan dia sudah menjamin lalu dia bayar. Nah itu sebabnya Yesus harus mati di kayu salib. Saudara bisa katakan amin, saudara. Nah, kita masuk lagi yang kedua. Di kayu salib, saudara, itu engkau dan saya divonis bebas. Di pengadilan. Waktu di pengadilan, datanglah terdakwa. Terdakwa ini saudara oleh hakim divonis terdek bebas. Nah, kalau sudah divonis di pengadilan, apakah kita bisa dituntut lagi? Tidak bisa. Ya kan, ketika saudara dan saya divonis bebas di depan pengadilan tahta Tuhan, dosa engkau dan saya sudah diampuni. Nah, maka saudara divonis bebas. Nah, kita lihat ayat ini. Yesus menanggung hukuman supaya kita peroleh keselamatan. Yesaya 53 ayat 5. Jadi Yesus menanggung hukuman. Jadi Yesus yang menanggung hukuman. Lalu saya ambil contoh gini. Saya manusia yang berdosa. Di depan pengadilan saya divonis bebas. Kenapa? Sebab hukuman yang saya mesti tanggung ditanggung kepada Yesus. Nah itu sebabnya Yesus di kayu salib dia katakan sudah selesai. Jadi dia katakan kepada Bapa di surga sudah selesai. Jadi mereka yang percaya pada Yesus dosanya sudah selesai. Lalu Yesus yang tidak berdosa dia dijadikan berdosa. Akibat manusia berdosa, maka Yesus mesti dihukum mati. Nah saudara, sebetulnya yang disalibkan adalah wajar saya dan saudara. Kita katakan amin. Engkau dan saya wajar kalau kita disalibkan, digantung, dan lalu kita masuk neraka. Sudah wajar itu. Tetapi Yesus mengambil hukuman. Dia menanggung hukuman supaya kita beroleh keselamatan. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya apa? Segala kejahatan kita. Bukankah ini luar biasa? Jadi saudara, tadi surat hutang, tadi ini di pengadilan, ya kan Tuhan sudah menimpakan semuanya kesalahan kepada Yesus. Dan kita divonis bebas. Saudara, kita yang mesti dihukum, ternyata dibebaskan karena ada yang menanggung. Hambaku yang benar itu akan menyebabkan banyak orang dibenarkan di hadirat Tuhan karena ia akan menanggung segala dosa mereka. Yesaya 53 ayat 11. Dikatakan begini oleh Tuhan, hambaku yang benar itu akan menyebabkan banyak orang dibenarkan di hadirat Tuhan karena ia akan menanggung segala dosa mereka. Jadi saudara sekalian, hari ini siapapun yang berdosa, siapapun yang berdosa, engkau pasti dihukum, masuk neraka. Pasti tadi. Lalu saudara, bagaimana kita supaya benar? Yesus menjadi dosa karena kita, lalu kita percaya pada Yesus. Lalu saudara, kita minta ampun. Yesus, ampuni dosa saya. Pada hari ini, siapapun yang berdosa,
engkau bisa bebas. Kalau, saudara minta ampun pada Yesus. Yesus, ampuni dosa saya. Saya sudah buat salah, saya menerimamu Yesus sebagai Tuhan, engkau dibebaskan. Lalu engkau tanya, kok enak benar? Nah, inilah zaman kasih karunia. Tetapi kalau ada manusia menolak Yesus, artinya menolak diampuni dosanya, nah itu yang masuk neraka. Saya ulang lagi, tetap berdosa kalau mereka menolak Yesus. Menolak untuk diampuni. Ini bukan soal agama ini. Ini adalah mengenai dosa karena semua manusia telah berbuat dosa. Dan kita tidak ada kebenaran. Akibatnya adalah di bumi kita tidak ada sukacita, beban berat dan sebagainya. Nah, tapi saudara, lihat di sini, engkau dan saya dibenarkan kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang tidak mengenal dosa, artinya tidak berbuat dosa, telah dibuat oleh Tuhan menjadi apa? Dosa karena kita. Supaya di dalam Yesus, apa? Kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5:21. Saudara, pada hari ini adalah masa kasih karunia Tuhan. Engkau bisa minta ampun sama Tuhan, bukan karena perbuatanmu yang baik, bukan usahamu, engkau hanya percaya. Engkau hanya percaya, engkau belum lihat, engkau hanya percaya, nah itulah iman. Kita dibenarkan oleh karena iman. Iman tadi saudara, karena kita iman kepada Yesus. Saya baca lagi nih. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh, saudara bisa katakan amin. Saya sudah terima Tuhan, saya sudah dibenarkan. Di dalam pengadilan Tuhan, nanti waktu saya meninggal, kan saudara, tentunya ada yang nuduh tadi misalnya, kamu manusia berdosa. Tapi di depan saya adalah Yesus. Yesus akan ngomong, nah ini dalam ungkapan kita sehari-hari, Yesus di depan saya tadi akan ngomong, dosanya aku sudah ampuni, lalu Bapa di surga bukan lihat saya, dia lihat Yesus. Dia lihat darah Yesus di sini, lalu saya bebas. Nah inilah yang dikatakan bahwa kita dibebaskan, divonis bebas oleh karena Yesus. Nah saudara, yang ketiga, di kayu salib itu ketika Yesus mengatakan sudah selesai, engkau dan saya sudah menang. Engkau dan saya sudah menang. Nah itu sebabnya waktu Yesus menjadi manusia, dia ngomong itu, melalui aku akan menjadikan segala sesuatu baru. Segala sesuatu baru. Jadi dia akan janjikan ada sesuatu yang baru. Saudara, Yesus sebetulnya ketika dia menjadi manusia, ketika dia sudah di kayu salib, lalu dia katakan sudah selesai, itulah pada waktu itulah sudah mulai berdiri sebelum dia disalibkan juga. Yesus sudah katakan kerajaan Allah sudah ada di dalam kamu. Kerajaan Allah sudah ada di antara kamu. Artinya ada dua kerajaan di bumi ini. Nah saudara, kita masuk di sini. Yang ketiga, ketika Yesus di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Apa artinya? Saudara, dalam Roma 8:37, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia Yesus yang telah mengasihi kita. Roma 8:37. Contoh lagi, ada pemain boxen, ya kan, kaliber dunia ini, atau kaliber biasa main boxen, dia latihan segala macam. Waktu dia boxen, dia memang tanding. Saudara, yang boxen ini itu mukanya bisa babak belur, mukanya bisa ada benjolan, kan mungkin matanya juga kena, mungkin tubuhnya juga kena pukul. Lalu dia ini menang, dapat duit. Nah, duit ini dia bikin untuk siapa?
untuk istrinya, ya kan? Dan saya, siapa yang lebih daripada pemenang? Istrinya lebih daripada pemenang. Karena dia tidak bertanding, dia tidak capek-capek, dia tidak ada latihan, dan juga dia tidak bertanding di ring, dan juga mukanya tidak babak belur. Tapi istrinya adalah lebih daripada pemenang. Istrinya dan anak-anaknya. Nah, saudara, ini sama ini nih. Jadi Yesus yang berkelahi sama si iblis, ya kan, Yesus yang babak belur, dia dicaci maki, dia difitnah, Yesus juga disalibkan, lalu dia digantung di kayu salib, iblisnya tadi itu bersyukur, nah itu anak Allah mati, ya kan katanya anak Tuhan kok mati ini kan disalibkan. Tapi saudara, ketika Yesus katakan sudah selesai, saudara, mereka yang percaya pada Yesus diselamatkan. Mereka yang percaya pada Yesus, dosanya diampuni, dan saudara sekalian, kita lebih daripada pemenang. Jadi saudara, iblis sudah dikalahkan. Saudara jangan takut, bisa katakan amin. Dia sudah dikalahkan. Dia adalah singa yang mengaum-ngaum. Singa itu singa ompong gitu. Tapi walaupun ompong, saudara, dia masih bisa mengaum. Ya kan, mengaumnya begitu besar. Dan kita lihat, wah singa nih, tentunya kita berlari. Tetapi kalau engkau mengerti firman, kalau engkau mengerti sudah selesai, itu ompong. Nah saudara, iblis ini dia mencari siapa yang dapat ditelan. Nah kita lihat di sini, di dalam Kolose 2:14, Yesus telah, saudara perhatikan di sini, telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Saudara, pemerintah di sini adalah pemerintahan setan. Setan itu mempunyai pemerintahan. Dilucuti, saudara tahu apa itu dilucuti tadi? Bahwa dilucuti tadi itu bahwa rajanya sudah kalah kok. Mestinya Yesus ini mati, tapi saudara perhatikan nanti kita lihat yang kedua. Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa roh jahat. Ini roh jahat ini, penguasa iblis. Dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Begini, saudara, ketika dalam bahasa Israel perang, maka saudara, raja yang kalah tadi itu, kepalanya tadi kepalanya dia tunduk ke tanah, rajanya menang tadi itu, raja Israel menang, kakinya di kepala itu, di kepala raja yang kalah itu, dia injak-injak itu, dia injak-injak. Nah ditonton itu di depan umum. Nah lihat, ini raja kau sudah kalah, nah aku injak-injak ini. Nah inilah yang dikatakan ayat ini. Yesus telah melucuti pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum. Jadi iblis itu dijadikan tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi dalam peperangan, Yesus sudah menang, bisa katakan amin. Jadi saudara, engkau dan saya di dalam Yesus, kita lebih daripada pemenang. Jadi saudara, kita jangan mau dikalahkan lagi. Nah memang iblis kepintarannya adalah menipu manusia. Dia putar sini, dia putar situ, supaya kita kena tipu. Jadi sekali lagi saya bacakan ini. Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah iblis dan penguasa-penguasa iblis dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Pada hari ini nih, kalau ada yang kerasukan setan, engkau bisa usir. Gampang itu. Engkau bisa usir. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Saudara, ini ada sebuah kejadian ini. Di dalam sebuah Alkitab kita, satu hari penetranya tadi itu mengadakan ada yang pelepasan, ada yang masih kerasukan setan. Saudara, waktu kerasukan setan tadi, iblis itu memakai mahasiswa ini. Itu bangku-bangku semuanya berserakan. Diserakan oleh si iblis ini. Iblis ini ngamuk ini nih. Dia bontang-baling. Lalu saudara, diperintahkan oleh pendeta tadi, iblis, dalam nama Tuhan Yesus, saudara perhatikan ini nih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kau pergi. Iblis ini pergi. Nah waktu dia ini sudah sadar, saudara, bagaimana kita membuat tonton tadi?
Dia ngomong, iblis kau jangan keluar dulu. Kau jangan keluar dulu, masuk lagi ke sini nih. Kau masuk lagi kepada mahasiswa ini, rasuk dia lagi. Lalu bangku-bangku tadi susun kembali. Susun meja kembali dengan rapi. Bisa ngomong apa? Iya. Dia rapikan semua tadi, sudah dirapikan. Iblis kau keluar nih, di dalam nama Tuhan Yesus keluar kau, keluar. Saudara, kita bisa mengalahkan iblis dengan, perhatikan ini, memang saya tidak buka ayat. Saudara perintahkan iblis, lawan. Jangan begini, Tuhan lawan setan Tuhan. Aku Tuhan lawan setan Tuhan. Tuhan lawan setan Tuhan. Lawan setan. Bukan begitu saudara. Tuhan sudah berikan saudara perintah dan engkau ada kuasa. Apalagi dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Engkau dan saya yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Engkau yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau ada kuasa. Engkau mempunyai power yang dikatakan dalam bahasa Yunani dunamis. Itu dari kata dunamis itu terjadi kata dinamit. Meledak itu bisa meledak. Jadi berarti dalam hidupmu anak Tuhan setelah engkau dipimpin oleh Roh Kudus, engkau bisa mengusir setan. Mengusir setan. Bisa katakan amin. Jangan begini, Tuhan itu setan, Tuhan takut, aku takut. Engkau akan terus dimakan. Tetapi kalau engkau lawan, jangan takut, engkau pasti menang. Bisa katakan amin. Nah, jadi saudara sekalian, engkau adalah anak Tuhan, perintahkan iblis keluar dalam engkau. Dalam siapapun. Kemudian kalau engkau ada sakit yang dirasuk oleh setan, saya ulangi, sakit yang dirasuk oleh setan, engkau perintahkan dia keluar. Demikian juga kalau engkau mempunyai kepahitan, dendam yang dirasuk oleh setan, engkau bisa perintahkan setan. Tetapi kalau engkau dirasuk dan engkau buka celah, bukan karena setan, tapi oleh karena batinmu terluka, nah itu lain. Itu mesti dengan kesembuhan batin. Pada hari ini, mungkin sudah tanya, Pak, apakah corona ini, virus corona ini, pekerjaan setan? Di dalamnya ada setan. Saya jawab ya, kalau corona ini di setan, ada setan di dalam tadi, sudah gampang, usir itu. Dalam nama Tuhan Yesus, setan corona keluar. Tetapi saudara, faktanya bukan begitu. Faktanya bukan begitu, bukan. Karena dia bukan ada setan di dalam corona, bukan. Nah saudara, iya Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa setan. Dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi saudara, setan itu sudah dikalahkan, bisa katakan amin. Jangan engkau takut dengan setan. Usir dia, katakan dia, perintahkan pergi. Demikian juga penyakit yang dirasuk oleh setan, engkau perintahkan dia pergi. Bukan itu saja, tapi ada roh kemalasan. Akan ada roh perzinahan lagi yang lain. Saudara perintahkan itu keluar dan mereka akan keluar. Tetapi engkau mesti menjadi pelaku firman. Bisa katakan amin. Ketika engkau menjadi pelaku firman, engkau tunduk kepada Tuhan, lawan setan. Tapi kalau engkau tidak tunduk pada Tuhan, engkau tidak menjadi pelaku firman, lawan setan. Setan akan ngomong itu, kau kan kawan aku, ngapain kau mau usir-usir aku? Dan itu sudah pernah saya lihat itu, kejadian betul-betul yang saya katakan minggu lalu. Jadi saudara, ikut Tuhan, tunduk pada Tuhan, menjadi pelaku firman. Jangan dipilah-pilah, semuanya kembalikan milik Tuhan. Semuanya kita menjadi pelaku firman. Nah, saudara yang kedua adalah Yesus dibangkitkan. Artinya setannya kalah. Saya ambil contoh begini. Ketika Yesus disalibkan, ya dia mati karena dijadikan dosa. Yesus tidak buat dosa, amin. Engkau baca Alkitab, Yesus tidak berbuat dosa. Hidupnya kudus dan dia bergantung kepada Roh Kudus seutuhnya. Jadi Yesus menjadi manusia, dia adalah 100% manusia. Bukan setengah-setengah, dia adalah 100% manusia dan dia adalah 100% Tuhan. Nah, ketika dia jadi manusia, saudara, dia disalibkan, dia dijadikan berdosa. Nah, dan saya, ketika Yesus di kayu salib, lalu dia menyerahkan nyawanya
Buat begini, tunduk, lalu dia katakan, sudah selesai. Roh Yesus ada di mana? Nah ini, roh Yesus ada di mana? Karena dia dijadikan dosa, upah dosa adalah maut. Artinya, saya tidak buka ayat di sini. Yesus, kalau engkau baca dalam Kisah Rasul dan yang lain, Yesus ketika dia mati, dia masuk ke dalam neraka. Dia masuk ke dalam kerajaan iblis. Lalu iblisnya itu tertawa di dalam neraka itu. Ya, hihihi, anak Allah kok mati? Oh itu kan. Dia disiksa di situ, dia mengalami penderitaan dengan catatan supaya di belakang aku kata Yesus, kamu jangan masuk neraka. Jadi dia yang masuk neraka ini nih. Dia disiksa, dia mengalami maut, sengsara maut tadi dia mengalami. Tetapi, nah ini perhatikan di sini. Pada hari ketiga, Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Jadi Yesus pada hari ketiga, Bapa di surga katakan, Yesus, engkau bangkit. Ketika Yesus bangkit, saudara, pintu maut, kerajaan iblis tadi itu dikunci, diblok, hingga siapapun tidak bisa keluar. Tetapi ketika Bapa katakan Yesus bangkit, dan dia bangkit. Jadi Yesus bangkit bukan karena dia Tuhan, dia bangkit sendiri, bukan. Tetapi dia dibangkitkan. Yesus bangkit, kata Bapak tadi. Lalu Yesus bangkit, saudara, siapapun di dalam neraka bisa keluar? Tidak bisa. Siapapun di dalam neraka tidak bisa keluar, tidak bisa. Alkitab kami menyatakan bahwa siapapun di dalam neraka, seorang pun tidak bisa keluar. Tetapi Yesus dibangkitkan. Bapak itu ngomong, Yesus, engkau bangkit. Saya ambil salah satu ayat saja ini. Saya ambil salah satu ayat, Kisah 2:24. Tetapi sekarang Allah sudah, perhatikan di sini, Allah sudah apa? Membangkitkan Yesus. Jadi Yesus bukan bangkit sendiri, tetapi Bapa membangkitkan Yesus dari kematian dan membebaskan Yesus dari derita yang terus menerus. Sudah tahu, dalam kerajaan maut itu neraka terus menerus disiksa, kekal, disiksa 1000 tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, terus disiksa, tidak habis-habis. Saya baca lagi ulang ya. Dan membebaskan Yesus dari derita yang terus menerus di dalam kerajaan maut. Kerajaan maut itu neraka. Dan kerajaan maut tidak mungkin menahan Yesus. Kisah 2:24. Jadi saudara perhatikan di sini, saya baca ulang. Tetapi sekarang Allah sudah membangkitkan Yesus dari kematian dan membebaskan dia dari derita yang terus menerus di dalam kerajaan maut. Dan kerajaan maut tidak mungkin menahan Yesus. Nah saudara, ini salah satu ayat yang saya buka di sini. Saya hanya ngambil Kisah 2:24 di sini. Saudara sekalian, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, apa? Tidak mati-mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi artinya begini, Yesus dibangkitkan oleh Bapa sebagai kebangkitan sulung. Sulung saudara, ini sulung. Sebagai buah sulung artinya ada lagi yang lain. Siapanya dalam Yesus, maut tidak berkuasa lagi pada dia. Jadi artinya siapa di dalam Yesus, dia tidak akan mengalami maut, dia tidak akan mengalami kematian di dalam neraka. Tentunya saudara menjadi pelaku firman, dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roma 8 mengatakan siapanya dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Tuhan. Saya ulang di sini, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit di antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia.
Jadi saudara beda dengan Lazarus. Lazarus mati 4 hari, lalu dihidupkan, lalu Lazarus hidup sekian tahun, kemudian sudah sekian tahun Lazarusnya mati. Nah itu namanya itu masih mengalami kematian. Bedanya adalah Lazarus tidak mengalami masuk dalam neraka, itu yang jelas. Tetapi Yesus setelah dia dibangkitkan daripada kematian, tidak mati-mati lagi. Saya katakan amin. Yesus hari ini ada di surga. Kalau engkau baca dalam kitab Ibrani, Yesus sebagai imam besar. Dia sebagai imam besar mendoakan saudara supaya kita selamat. Itu sebabnya Tuhan memberikan pada kita seorang penolong dan malaikat untuk kita diselamatkan terus sampai langkah yang terakhir. Nah jadi saudara sekalian, jadi itulah berita baik bagi kita semua bahwa iblis sudah dikalahkan. Ketika Yesus di kayu salib, dia mengatakan sudah selesai, surat hutang sudah dihapuskan, dari dilunas, dan kita adalah lebih daripada pemenang. Saudara, sebagai penutup saya sering katakan lagi ini, sadarlah, berjaga-jagalah, walaupun iblis sudah dikalahkan, tapi kita perlu sadar. Nah kalau engkau tidak sadar, tidak berjaga-jaga, saudara, saya akan tutup ini dengan sebuah, saudara masih ingat dengan ada 10 gadis pengiring mempelai laki-laki, 5-nya bijak, 5-nya bodoh. Nah 5 yang bodoh ini, dia ada api, ada pelita, tetapi dia tidak bawa cadangan minyak. Dia bawa botol, tetapi botol itu minyaknya tidak ada. Apa artinya ini? Artinya adalah orang Kristen hanya ada firman. Hanya ada firman. Hidupnya ada firman. Firman itu adalah pelita bagi jalanku. Dia ada firman. Tapi saudara perhatikan, firman ini mesti digerakkan oleh minyak. Lampu ini mesti ada minyak. Nah, kalau engkau hanya mengandalkan firman dan tidak dihidupkan oleh Roh Kudus, saya jawab, apimu, pelitamu akan padam. Nah, ini sama tadi. Nah, ketika tadi itu padam, Tuhan datang. Atau engkau dijemput oleh Tuhan. Pelitamu padam karena engkau tidak ada minyak. Saudara, di tanah Tuhan engkau mesti ada pelita, mesti ada minyak. Bisa katakan amin. Nah, maka itu engkau mesti sadar ini. Engkau mesti sadar, lihat keadaanmu. Ya kan? Jangan katakan, oh aku kaya, aku tidak kurang apapun. Apa kata Tuhan dalam Wahyu? Engkau buta, telanjang, dan bodoh. Berjaga-jaga. Lawanmu si iblis berjalan, berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Dia tidak mencari pohon, dia tidak mencari hewan, dia tidak mencari duit yang mau ditelan. Yang telan itu adalah manusia. Saudara, dalam Efesus 4:27, janganlah beri kesempatan pada iblis untuk mengalahkan engkau. Jangan berikan dia kesempatan. Karena sedikit pun jangan. Karena dia sedikit-sedikit dia akan ngambil lebih dalam. Jangan. Kemudian apa lagi? Karena itu, Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah, menjadi pelaku firman, lawan iblis, lawan. Maka dia akan lari daripadamu. Ya, saudara, engkau dan saya ada kuasa, bisa katakan amin. Engkau ada kuasa untuk melawan iblis. Nah itulah yang saya katakan tadi, itu kita ini ada 2 kerajaan. 2 kerajaan lagi perang ini nih. Satu kerajaan iblis, kerajaan Allah. Nah saudara, waktu zaman di Taman Eden, Tuhan sudah memberikan kerajaan Allah itu kepada Adam. Beranak cuculah engkau, mempunyai anak-anak keturunan anak Tuhan. Tetapi Adam menyerahkan kerajaan Allah tadi kepada iblis. Sehingga terjadilah kerajaan iblis dalam dunia ini. Hingga manusia semuanya yang lahir dari Adam, itu adalah manusia berdosa. Kalau engkau perhatikan dalam kitab Kejadian, Adam sebelum jatuh dalam dosa, dia tidak punya anak. Karena belum waktunya. Tetapi setelah dia jatuh dalam dosa, diusir, Adam mempunyai anak. Nah, maka itu anak Adam.
bukan anak Tuhan, anak Adam, anak kedagingan. Tapi saudara, pada hari ini saudara jangan takut, kita bisa lawan iblis. Kita katakan amin. Nah itu sebabnya biarlah kita tetap dalam kerajaan Allah ini dan kita semakin lama semakin tenang dan terus beringsak dan terus katakan Injil ke banyak yang percaya Tuhan dan menjadi Allahnya Tuhan. Kita berdoa, Tuhan kami terima kasih kalau 2000 tahun yang lalu iblis sudah dikalahkan. Kami terima kasih bahwa di kayu salib waktu Yesus menyerahkan nyawanya dan dia mengatakan sudah selesai, maka di sana surat hutang kami sudah dihapuskan, sudah dipakukan di kayu salib, dan kami divonis bebas di pengadilan tahta Tuhan karena kami sudah menerima Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada hari ini adalah zaman kasih karunia Tuhan. Kami diselamatkan oleh karena kami percaya, oleh karena iman yang menjadi dasar kami kepada firman, pada ayat-ayat firman yang kami percaya, walaupun kami belum melihat tetapi kami percaya. Kami percaya bahwa kami sudah divonis bebas di tahta pengadilan Tuhan dan kami pada hari ini adalah lebih daripada pemenang. Karena di kayu salib iblis sudah dipertontonkan bagaimana dia kalah, dipermalukan secara umum. Kami terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan yang kedua, iblis sudah dikalahkan ketika pada hari ketiga Yesus disalibkan, Yesus dibangkitkan. Dan memang fakta berbicara bahwa Yesus memang manusia yang dijadikan berdosa. Sebabnya manusia yang berdosa, dia dikutuk dan dapat hukuman mati secara mengenaskan dan mempermalukan, yaitu di kayu salib. Tetapi pada hari ketiga, Bapa di surga membangkitkan Yesus dari kerajaan maut, dan alam maut tidak bisa menahan dan tidak bisa mengambil apapun. Dan Yesus dibangkitkan sebagai yang sulung, dan kami terima kasih bahwa ada yang lain yang dibangkitkan pada saat ini. Kami yang percaya pada Yesus, kami akan dibangkitkan pada itu. Saudara sekalian, saudara yang sedang melihat video ini dalam pelayanan kami Maranatha Bible Study online, kalau ada di antara saudara pada hari ini nih belum menerima Yesus, tetapi saudara katakan, aku mau menerima Yesus. Mungkin engkau sudah dibaptis, mungkin engkau sudah Kristen, tapi engkau belum ada Tuhan. Tapi saudara, saya mau berdoa untuk saudara, kalau itu adalah saudara. Engkau buka hatimu, dan engkau katakan dalam hatimu, Tuhan, saya mau menerima Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan, kami yang saat ini, yang mau menerima Yesus, supaya kami dilahirkan kembali, kami dilahirkan kembali, kami menerima Yesus Tuhan. Dan saat ini biar Tuhan bertahta dalam hidup kami, dan biarlah kami yang jadi baik, terus semakin lama semakin besar, dan kuasa Tuhan semakin besar dalam hidup kami, dan kami semakin lama semakin menyerupai Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan sekalian, saudara yang lihat video online ini, kalau ada yang sakit, kami mau berdoa untuk saudara. Dan biarlah saudara meletakkan tanganmu tempat yang sakit atau di dadamu. Kami mau berdoa. Tuhan, kami yang letakkan tangan kami tempat yang sakit, ataupun kami letakkan di dada kami mohon dan kami dengan iman, kami melihat tangan kami berubah menjadi tangan berlubang paku. Yesus jamah kami, dan Yesus sudah mengalahkan penyakit, dan penyakit sudah Yesus ambil 2000 tahun yang lalu. Di 2000 tahun yang lalu telah terjadi pertukaran. Engkau sudah ampuni dosa kami, bukannya dosa engkau ampuni, tapi engkau mengambil segala penyakit kami. Engkau mengambil segala kelemahan kami. Di sanalah di kayu salib, dosa kami, penyakit kami, dan kelemahan kami ada di kayu salib. Kami lepaskan ini semuanya,
kepada Tuhan, dan pada saat ini terjadilah pertukaran. Yang kami yang sakit boleh disembuhkan karena telah terjadi pertukaran 2000 tahun yang lalu. Belum kami lahir, sudah terjadi pertukaran. Terima kasih Yesus. Dan Tuhan, saudara sekalian, terimalah kesembuhan, pelepasan, dan terimalah Engkau sudah diampuni. Dan kelemahan kita sudah diambil 2000 tahun yang lalu oleh Yesus. Saudara sekalian, kita mau berdoa untuk pemerintahan. Tuhan berkati akan pemerintahan kami dari atas sampai ke bawah. Tuhan memberkati akan polisian, TNI, dan semuanya tim medis. Tuhan memberkati sama yang kami masih untuk mengatasi tim medis tadi dalam corona ini. Terima kasih Tuhan, kami berkati mereka semua. Saudara sekalian, sebelum kita tutup, kalau hatimu dan tanganmu, adalah kita semuanya menerima. Terimalah sukacita, damai sejahtera, dan berkat daripada Bapa, kasih karunia daripada Tuhan. Dan dengan pertolongan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami jadi berkat bagi yang lain. Kami lepaskan ini semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya bisa katakan amin. Amin. Saudara sekalian, saudara bisa hubungi kami. Di sebentar ada call center atau stay connected dengan kami. Dan terima kasih kita sudah ikuti dalam Maranatha Bible Study. Dan bila ini menjadi berkat, apa yang kau dapat ini, kau bisa bagikan pada yang lain, lalu yang kau lakukan. Nah, Tuhan mau pakai saudara, dan jangan lupa hari Minggu kita ketemu lagi dalam ibadah online. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Jehovah, you are the Most High. You are the Most